Jangkau. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu kesenjangan gender, yang kedua ilmu ekonomi pendidikan dan ketenagakerjaan, dan yang terakhir masalah dasar pendidikan masyarakat dan pembangunan. Tonton terus dan jangan di skip. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan, di mana perempuan di sini tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan seperti merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari diskriminasi gender. Kira-kira apa ya contoh-contoh dari diskriminasi gender ini? Nah, contoh yang pertama itu ada marginalisasi terhadap perempuan, di mana marginalisasi sendiri itu berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Karena perempuan itu dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas untuk memimpin. Padahal tidak semua perempuan itu seperti itu. Akibatnya, perempuan itu selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Nah, contoh yang kedua itu adalah stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat yakni pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, yang mana perempuan dan laki-laki itu sudah mempunyai sifat dan perannya masing-masing, sehingga tidak dapat diukur lagi dari kodrat. Contohnya nih, seperti urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu biasanya diserahkan sepenuhnya kepada istri atau perempuan. Yang mana seperti mengurus anak, tentang pendidikan anak, mengurus suami, masak, mencuci, dan segala macam. Itu biasanya tuh menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Padahal kan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga itu seharusnya suami dan istri itu saling bekerja sama untuk pemenuhan rumah tangga, baik itu dalam mengurus anak atau biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada subordinasi terhadap perempuan, yang mana pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan itu merasa bahwa mereka sudah selayaknya pembantu dalam tanda kutip dan sebagai bayang-bayang dari sosok laki-laki. Yang keempat, itu ada beban ganda terhadap perempuan, di mana pekerjaan yang diberikan kepada perempuan itu lebih lama mengerjakannya dibandingkan pekerjaan yang diberikan kepada laki-laki. Kalau laki-laki itu kayak kalau misalnya sudah bekerja di kantor, ya sudah, itu saja. Sedangkan bagi perempuan, walaupun sudah bekerja di kantor, sektor publik atau yang lainnya itu mereka tuh masih memiliki tanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kelima, yang terakhir itu tingginya tingkat kriminalitas terhadap perempuan. Mungkin itu saja contoh-contoh yang dapat saya jelaskan mengenai diskriminasi kesenjangan gender ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data statistik dari tenaga kerja menurut jenis kelaminnya. Dapat dilihat pada tabel itu tenaga kerja formal persentasenya itu lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan untuk tenaga kerja informal itu tenaga perempuan itu lebih besar persentasenya dibandingkan dari tenaga kerja laki-laki. Yang mana data ini kami peroleh dari BPS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ilmu ekonomi pendidikan dan ketenagakerjaan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, tentunya bagi seorang perempuan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan bagi seorang perempuan untuk menjadi masyarakat yang berperan lebih baik.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai alasan peningkatan kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan pendidikan yang ditinjau dari segi ekonomi. Yang pertama, meningkatkan SDM yang baik di negara Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya SDM yang unggul dan berkualitas, baik dari segi mental dan fisik, akan membantu dalam memajukan perekonomian Indonesia. Yang kedua, adanya kesempatan untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, wanita memiliki lebih banyak pilihan karir. Mereka dapat memilih untuk bekerja di bagian sektor mana, termasuk yang mungkin lebih berkembang dan berpenghasilan tinggi tentunya. Dan hal inilah yang memberi mereka kontrol lebih besar atas perkembangan karir dan potensi pendidikan mereka. Yang ketiga, penurunan tingkat pengangguran. Dengan peningkatan pendidikan wanita sendiri dapat bersaing lebih baik di pasar tenaga kerja. Hal ini dapat membantu dalam menurunkan tingkat pengangguran di antara para wanita yang pada gilirannya dapat mengurangi beban sosial dan ekonomi pada suatu negara. Yang keempat, peningkatan kemampuan berwirausaha. Pendidikan juga membantu dalam pengembangan keterampilan kewirausahaan. Wanita yang terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk memiliki dan mengelola usaha mereka sendiri. Inisiatif inilah yang dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja tambahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti misalnya UMKM dan masih banyak lainnya. Yang kelima, penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Wanita yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi itu cenderung memiliki keinginan untuk punya anak sedikit, karena mungkin mereka tahu ya bahwa mempunyai anak tidak mudah karena perlu kita penuhi kebutuhannya, dan hal inilah yang menyebabkan memiliki sedikitnya resiko untuk jatuh ke dalam kemiskinan, yang dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan untuk generasi selanjutnya. Dan yang terakhir itu memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Wanita yang terdidik itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghasilan. Misalnya penghasilan mereka akan lebih tinggi tentunya jika pendidikan mereka lebih tinggi, lalu partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan dari cara-cara mereka menjadi suatu konsumen terhadap suatu jika mereka mengeluarkan lebih banyak pengeluaran, maka itu akan menambah pendapatan negara, bukan? Lalu masih banyak hal lainnya yang dapat mereka berikan terhadap negara. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya ada banyak sekali alasan untuk meningkatkan kesempatan bagi wanita dalam mendapatkan pendidikan itu, karena tidak hanya dari segi ekonomi, dari segi hal lainnya juga banyak sekali gitu loh. Jadi berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Sabrina Andeslusi yang akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan untuk wanita. Pertama, memperluas akses ke pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan pendidikan untuk wanita adalah dengan memperluas akses ke pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak sekolah dan universitas, serta menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi wanita yang membutuhkan. Kedua, mengatasi diskriminasi gender. Diskriminasi gender juga merupakan salah satu faktor yang menghambat kesempatan pendidikan untuk wanita. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi diskriminasi gender dalam pendidikan, misalnya dengan menerapkan kebijakan non-diskriminasi di sekolah dan di universitas. Ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi wanita. Peningkatan kesadaran tentang pendidikan bagi wanita juga penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran wanita dalam pendidikan.
Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data statistik yang berisi tentang tamatan pendidikan menurut jenis kelamin. Pada data ini, saya mengambil dari BPS dalam 8 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Nah, pada data ini terlihat bahwa baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan itu mengalami fluktuasi atau yang namanya kenaikan dan penurunan tingkatan partisipasi sekolah di setiap tahunnya, entah itu tamatan SD, SMP, ataupun SMA. Tetapi yang perlu disorot dalam data ini adalah ternyata tingkatan partisipasi jenis kelamin perempuan ini lebih besar dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan karena perempuan cenderung lebih menyadari bahwa pendidikan itu penting sebagai bekal untuk menggapai cita-cita, mengembangkan karir, serta mensejahterakan diri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan kesempatan kerja dan permintaan pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mengarah pada peningkatan peluang kerja yang lebih besar dan berbagai kesempatan kerja yang lebih baik, serta memiliki kesempatan untuk pertumbuhan karir yang lebih cemerlang. Tetapi di sisi lain, pada pasar permintaan tenaga kerja, ternyata membentuk arah pendidikan yang individu, karena adanya kebutuhan spesifik akan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, pendidikan yang memadai akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis. Dengan memiliki keterampilan yang diperlukan, individu dapat berkontribusi secara efektif pada pertumbuhan karir yang lebih berkelanjutan. Lebih lanjut, ilmu ekonomi pendidikan membantu dalam memahami bagaimana tingkat pendidikan yang berbeda mempengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat upah. Coba kita bayangkan sejenak sebagai pengangguran yang dihadapkan oleh situasi peningkatan pengangguran atau banyaknya pengangguran dalam suatu pasar tenaga kerja. Kita cenderung mengambil keputusan untuk menambahkan kemampuan agar mampu bersaing melalui pendidikan tambahan atau pelatihan-pelatihan tertentu. Dengan memahami hubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan, maka berbagai kebijakan akan diciptakan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya sosial. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih itu biaya sosial? Nah, biaya sosial itu adalah biaya pribadi ditambah biaya eksternal, di mana biaya pribadi itu ditanggung oleh individu yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan biaya eksternal itu ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi tersebut. Adapun manfaat biaya sosial, di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat biaya sosial. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas ekonomi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial, yang ketiga peningkatan kesehatan masyarakat, yang keempat meningkatkan inovasi dan kreativitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi. Ketika perempuan memiliki akses yang setara, baik itu pendidikan, pekerjaan, sumber daya ekonomi, potensi suatu ekonomi suatu negara itu akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi ketidaknyamanan ekonomi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kesetaraan gender dapat mengurangi tingkat kemiskinan, kekerasan, diskriminasi gender, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil. Yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat, di mana ketidakkesetaraan gender dapat menyebabkan akses yang terbatas ke perawatan kesehatan dan pendidikan kesehatan reproduksi. Dengan mengurangi kesenjangan gender, kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan kreativitas, di mana kesetaraan gender memungkinkan berbagai pandangan, pengalaman, dan bakat untuk berkontribusi pada inovasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. Biaya individu. Biaya individu merujuk pada biaya-biaya yang ditanggung oleh individu secara pribadi dalam berbagai macam pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu selaku pelaku ekonomi. Nah, adapun manfaat biaya individu, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, di mana jika dikelola dengan baik, biaya individu akan dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memungkinkan kesejahteraan hidup bagi pelaku ekonomi. Yang kedua, meningkatkan dukungan sosial, di mana
dalam hal ini akan menciptakan lingkungan yang positif dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan adanya rasa saling membantu, rasa tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan, di mana dalam hal ini membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini memungkinkan individu untuk mendapatkan akses layanan yang diperlukan, akses layanan kesehatan yang diperlukan dan yang diinginkan, dan mendorong individu ini gaya hidup lebih sehat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dasar dalam pendidikan. Yang pertama adalah akses terbatas ke dalam pendidikan. Akses terbatas dalam pendidikan ini biasa terjadi di anak-anak sekolah yang berada di daerah terpencil. Nah, mereka memiliki akses terbatas dalam pendidikan seperti kurangnya sarana prasarana sekolah mereka, lalu kurangnya tenaga pendidik di sekolah mereka, lalu yang keempat adalah kurangnya sarana transportasi menuju sekolah mereka. Dan yang paling penting adalah kurangnya akses internet untuk menunjang pendidikan mereka. Yang kedua adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan ini biasa terjadi di antara sekolah perkotaan dan sekolah yang ada di pedesaan. Kita tahu nih bahwa sekolah-sekolah yang ada di perkotaan memiliki sarana dan fasilitas yang pastinya jauh lebih baik dibanding sekolah yang ada di pedesaan. Nah, sekolah-sekolah yang ada di perkotaan memiliki fasilitas yang lengkap seperti adanya ruang kelas yang cukup nyaman untuk ditempati, banyak laboratorium untuk penelitian, dan yang pastinya ada lapangan olahraga yang sangat beragam untuk menunjang minat dan bakat para siswa itu sendiri. Yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, jangankan untuk laboratorium ataupun lapangan olahraga yang banyak. Ruang kelas saja mereka masih dikatakan kurang layak untuk dihuni, sehingga dapat menyebabkan menghambat proses belajar mengajar mereka. Yang ketiga adalah kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak relevan ini terjadi karena Indonesia sejak awal kemerdekaan itu setelah mengganti kurikulum pendidikan hampir 10 kali lebih. Nah, hal itu tuh dapat menyebabkan kebingungan bagi para siswa sendiri ataupun para guru. Nah, kebingungan ini dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah ataupun di tempat-tempat pendidikan. Dan yang terakhir adalah tingginya biaya pendidikan. Kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan kita raih, maka semakin besar pula biaya pendidikan yang harus kita keluarkan. Nah, yang menjadi permasalahannya ini adalah banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, saya memiliki dua solusi yang dapat mungkin kita terapkan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama adalah solusi sistemik, yang mana solusi ini dapat mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua adalah solusi teknis, yang mana solusi ini masih berkaitan dengan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pendidikan, seperti pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswa yang memiliki ekonomi ke bawah atau ekonomi rendah, dan pemberian fasilitas sarana prasarana bagi sekolah-sekolah yang ada. Baik, di sini saya Sabrina yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai masalah dasar di masyarakat. Masalah dasar di masyarakat ialah satu, kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri seperti orang lain pada umumnya. Kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana dan dalam masyarakat yang sudah kompleks. Dua, pengangguran. Pengangguran sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan untuk bisa menjamin hidupnya sendiri. Umumnya penyebab pengangguran ini karena ketidakseimbangannya lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri merupakan kondisi di mana tidak adanya keseimbangan antara masyarakat. Seringkali terlihat dari adanya perbedaan antar masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yaitu pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, perbedaan sumber daya alam, faktor demografis dan geografis.
Keempat, kriminalitas. Kriminalitas sendiri adalah perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma sosial. Pelaku tindakan kriminal akan dikenakan pidana pelanggaran hukum dan berujung di hukuman penjara. Solusi-solusi dari permasalahan masyarakat tadi ialah satu, upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha yang bersifat mencegah dan antisipatif agar permasalahan sosial tidak timbul dalam masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan dengan menanamkan nilai yang sesuai dengan kebudayaan dan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, penyuluhan, dan motivasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Kedua, upaya koersif. Upaya koersif adalah penyelesaian permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Upaya koersif bertujuan untuk membentuk ketertiban dan keteraturan sosial. Upaya koersif biasanya dilakukan oleh aparat atau pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku permasalahan sosial ini. Baiklah, perkenalkan saya Afia Kotunada akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di negara berkembang masih memiliki berbagai masalah terhadap pembangunan ekonominya, yaitu diantaranya satu, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara-negara hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasanya disebut sebagai perekonomian monokultural. Pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien jika negara tersebut hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kedua, rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Penyebab pendapatan per kapita yang kecil karena rendahnya tingkat kehidupan dan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga negara berkembang sering dikaitkan dengan istilah lingkaran setan yang sulit diputuskan. Dalam artian, dengan mata rantai pendapatan rendah, maka berdampak pada tabungan dan investasi yang juga rendah. Apabila tabungan dan investasi rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Yang ketiga yaitu tingginya angka pengangguran. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang masih tergolong sangat tinggi. Salah satu penyebabnya yaitu laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja yang berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri dan jasa modern. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Faktor distribusi penduduk yang tidak merata, yaitu pada jumlah penduduk yang berfokus pada sebuah wilayah tertentu, akan mengakibatkan terjadinya pendapatan yang tidak sesuai maupun tidak merata. Yang kelima, rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan bisa dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk di dunia di bawah garis kemiskinan dan hampir 80% berasal dari negara berkembang. Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf. Baiklah, dari permasalahan pembangunan ekonomi yang sudah jelasin tadi, ada beberapa poin solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan kunci utama agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kedua, membuat dan melakukan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang matang dan terukur dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur. Yang ketiga, menyebarkan kegiatan ekonomi. Menyebarkan kegiatan ekonomi dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi, mengembangkan industri, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
Sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan raya, jaringan komunikasi, dan transportasi umum dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir yaitu mengatasi masalah kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan dan pelatihan pekerja, serta mendorong investasi dan mengembangkan sektor industri. Dalam mengatasi permasalahan pembangunan, perlu adanya upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Solusi-solusi tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasannya yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk dosen pengampu yang telah memberikan tugas dalam rangka memenuhi nilai UTS mata kuliah ekonomi pembangunan. Terima kasih. Audio Jungle.